Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wadidya, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah yang harus kita ketahui untuk perintah basic lah. Oke, langsung saja kita buka terminalnya. Oke. Nah, di sini mungkin agak beda ya teman-teman, masalah nah, tampilannya, karena saya sudah menggunakan mode shell, yaitu mode shellfish. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu di mana kita dengan ketik PWD. Nah, di sini kita diberitahu bahwa kita berada dari home user edit. Nah, terus kalau kita mau mencari apa aja yang ada di sini, kita ketik ls. Nah, di sini ada catatan konfigurasi deskripsi dan part 4 dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat sini nih. Terus kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa ls l. Nah, di sini kita bisa lihat siapa yang punya. Di sini ada Adit, dan di sini Ronlog ini cuma root doang yang bisa akses karena yang punya cuma root. Nah, di sini kita juga tahu permisinya siapa saja. Nah, terus ini kita bisa tahu link hasil txt ini ngelink kemana sih aslinya. Ternyata ngelink ke hasil CHRoundKit. Nah, kalau mau lihat folder ini, itu LSA. Nah, gini. Nah, di sini ada beberapa file tersembunyi ya, kayak yang config ini, change. Nah, begitu. Nah, kita clear saja pakai command clear biar enak dilihat loh. Nah, seperti dulu. Nah, kita pilih kita di Madrid. Nah, kalau kita mau masuk ke salah satu folder, misalnya nih kita mau masuk ke kerja, kita tinggal ketik cd kerja atas. Nah, kita sudah masuk di direktori kerja. Nah, kalau mau balik cd titik. Nah, ini semakin titiknya semakin banyak, semakin loncat jauh ke belakang. Nah, karena dua doang berarti loncat satu folder. Kita ls lagi. Nah, kita sudah kembali di home. Itu poin yang kedua. Nah, di poin kedua ini saya akan menjelaskan komen-komen untuk management file. Nah, kita pilih dulu. Astaga. Nah, misalnya kita mau bikin folder baru, kita tinggal ketik mk dir. Kita bikin folder test, namanya test. Udah di sini harusnya udah langsung ada. Nah, di sini udah ada tulisan folder test. Nah, kita masuk dengan cd test. Nah, di sini sudah pasti masih kosong. Nah, nggak ada apa-apa di sini. Coba kita bikin file txt dengan touch. Kita bikin test underscore satu txt. Nah, kita lihat lagi. Nah, di situ ada. Nah, kalau kita mau ingin mengedit dalaman dari test tersebut, kita bisa pakai nano test. Nah, di sini kita bisa nulis terserah kita, misal lalu ya aduk jadi gambar. Nah, gimana nih cara keluarnya? Tinggal Ctrl G. Nah, sebelum Ctrl G kita save dulu aja dengan Ctrl O.
Nah, di sini file line turret kita biarkan saja enter, terus kita control Q. Kalau control X kok, oh benar, control X ternyata. Sorry. Kita atur dulu. Nah, gimana cara copy? Kita tinggal dp tes 1, kita copy ke tes underscore 2 txt. Nah, maksudnya udah ada 2. Nah, karena kita tadi udah copy file tes tersebut, nah coba kita no tes 2 harusnya isinya sama, underscore 2 txt. Nah, sama isinya, kita close. Nah, gimana caranya kalau mau hapus? Kita tinggal rm, kita coba hapus tes 2 itu, tes underscore 2 txt. Kita les lagi, harusnya sudah hilang. Nah, sudah hilang, kita clear lagi biar bersih. Nah, gimana kalau mau mendapatkan informasi dari teks tadi? Kita bisa ketik start test. Nah, di sini kita bisa melihat size-nya berapa, bloknya berapa, device apa, aksesnya ini yang penting, kapan terakhir dimodify, kapan dibuat gitu. Nah, kalau caranya mau pindah file di sini, kita tinggal ketik mv alias move. Kita mv tes 1 ke mana? Kita pilih home. Nah, itu. Nah, kan di sini hilang karena kita move. Kita coba balik. Balas. Nah, di sini sudah kelihatan misalnya di ke home. Nah, kita masukkan lagi aja mv tes 1 directorial test. Harusnya di sini tes 1 udah hilang kan. Kita masuk ke folder tes lagi, kita cek. Nah, di sini tes 1 sudah balik ke folder tes. Dan ketiga adalah pengelolaan file tes. Nah, kalian bisa mencari tahu isi tes 1 txt ini pakai cat. Nah, ketika aja cat tes 1.txt, nah, bakal muncul. Ini kenapa udah ada 3 baris? Karena saya edit untuk keperluan belajar ini. Kita coba pakai cat. Kita coba satu line saja dari atas, tes 1. Nah, coba kita file ini. Nah, harusnya waktu lihat ini keluar lalu nama saya dari Jombang, tapi kenapa gak keluar ya? Apa salah? Kita coba, kita nano lagi. Ini line 1 ternyata kosong. Nah, kita set dulu, kita hapus. Nah, kita coba lagi, nah gitu. Jadi kegunaan hide sama tail ini mencari baris lah. Kalau hide ini paling atas, kalau tail balik bawah. Nah, 1 ini berapa baris? Misal kita head n2 tes, nah bakal munculin 2 baris. Nah, tuh. Poin keempat, saya akan tuliskan komen-komen untuk mengubah akses. Nah, kita cari ini. Nah, ini yang saya maksud bla bla bla. Ini adalah permission. Nah, kita bisa ubah permission tersebut
pakai Chmod. Nah, mungkin kalian bingung nih, nomor Chmod itu. Nah, di sini saya udah pakai beberapa alias. Nah, misalnya Chmod X, Possible Motion Execute. Nah, Chmod R, Read Only semua. Jadi kalau kita coba pakai Chmod Private tadi, Owner Full Access Only. Jadi hanya bisa user edit saja yang hanya bisa mengakses file tersebut. Chmod private. Nah, tes kita coba ada lagi. Nah, ini udah diganti yang awalnya di rwr rwx doang ke user edit. Nah, begitu. Nah, kita coba lagi full access semua, kita download public. Nah, di sini kan Chmod 777. Nah, inilah kegunaan alias biar kita lebih mudah untuk melakukan komen biar cepat gitu. Nggak perlu ngapalin Chmod public test. Nah, di sini sudah kita ubah jadi semua user bisa ngedit, bisa gabus, bisa execute dan lain-lain ya. Pokoknya full semua akses. Nah, di sini Andi ini pertama ini pemilik user, yang kedua group user. Nah, coba kita ganti kepemilikan user. Ya, kita ganti ke root. Nah, kita ganti ke root pakai on root. Nah, hasilnya itu sudo ch on root. Nah, ini kan pasti bingung. Nah, makanya saya bikin alias on garis root. Kita coba on garis root tes. Masuk dashboard, try lagi. Nah, ini sudah berubah. Siapa yang punya, siapa yang kepunyaan lah. Nah, karena kita belum nge-private, harusnya user edit ini masih bisa akses. Kita coba no. Nah, bisa akses. Kita masuk ke sudo. Nah, karena di sini saya pakai service jadi saya nulis fr. Nah, ini sudah masuk. Sih. Bentar, saya main. Nah, kita sudah menjadi root. Kita coba ganti permission dari tes 1. Nah, pakai Chmod private test. Nah, ini kita private, kita keluar dulu dari user sudo. Kita exit. Kita mention. Ini buat tahu kita sedang pakai user apa ya. Kita bandai. Nah, udah balik ke user edit. Kita coba nggak usah. Nah, di sini error edit test permission denied. Nah, itu. Jadi yang bisa mengakses hanya root saja. Poin kelima ini saya akan menjelaskan komen-komen untuk mengetahui informasi sistem kita. Nah, kita mulai dari unit. Nah, di sini kelihatan kita pakai OS apa. Di sini langsung muncul Linux. Nah, kalau mau lebih lengkapnya kita lagi name ya. Nah, di sini lengkap bitnya berapa, di sini bagian 64.
Nah, untuk mau mengetahui versi Ubuntu kita pakai LSB release script E. Nah, di sini bakal muncul Ubuntu 24.04.2. Nah, gimana cara mengetahui hostname? Nah, kita pakai hostname ctl. Nah, control bukan atau sistem hostname. Kita ketik. Nah, di sini bakal muncul satu hostname Ubuntu, karena Ubuntu VM. Nah, firmware model VirtualBox. Nah, firmware model VirtualBox ini karena saya pakai virtual machine ya teman-teman. Nah, virtual machine-nya itu VirtualBox. Nah, kita lanjut ke gimana ini komen untuk mengetahui seberapa lama sih kita login di sini nih. Kita pakai time. Nah, 1 jam 23 menit ternyata. Nah, terus kita lanjut ke top. Nah, di sini kita bisa mengetahui program-program apa saja berjalan. Nah, ini seperti kalau di Windows itu seperti apa sih, task manager. Nah, kalau mau keluar dari putih Q. Nah, ada yang lebih bagus daripada top yaitu Atop, tapi kalian harus install dulu. Nah, kita chat Atop, karena saya udah install. Nah, ini bisa kelihatan. Ini apa? Atop ini interaktif lah. Kita bisa melihat CPU yang paling besar nih. Ternyata Genome Cell, yaitu Genome Cell ini terminal ini ya teman-teman. Jadi pakai sekitar 34an CPU. Banget tuh. Kita keluar pakai Q lagi. Nah, kalau mau menampilkan informasi disk kita pakai df. Nah, kita cek df saja. Nah, di sini kan ada apa-apa saja disk yang ada di Ubuntu kita ini. Terus kalau mau melihat berapa sih cara kita pakai free strip tab. Nah, di sini total yang saya kasih ke VirtualBox yaitu 43. Ternyata yang terpakai 1,2. Nah, ini available-nya masih 2,6. Berarti masih aman. Nih. Tuh. Kita clear dulu biar bersih. Di sini saya akan menunjukkan beberapa komen-komen tentang perintah jaringan. Pertama kita ping. Nah, ping ini untuk menguji koneksi internet ya. Kita ping ke Google saja. Ini terserah sih kalian mau ping kemana, tapi buat contoh ping ke Google saja. Nah, di sini prosesnya akan terus berjalan sampai kalian mematikan sendiri ya. Gimana cara mematikannya? Kalian pencet Ctrl Z. Ping google.com has stop. Lihat dulu. Nah, gimana? Terus ini ya komen untuk melihat IP address kalian. Nah, IP A ini adalah address. Nah, pencet. Nah, NSPO ini adalah Ethernet. INET ini adalah IP v4 dan INET 6 ini IP v6. Kita lanjut, kita klik dulu ke versi. Kita IPR. IPR adalah IP routing table. Nah, bakal langsung muncul via 10.0.2.2. Nah, kita lanjut ke CLI atau Network Manager. Nah, di sini kelihatan Intel, bla 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 bla, IP 4 default, bla 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 bla. Kita saja, kita close lagi, kita clear, terus cover. Nah, terus ini apa? Terus ini adalah komen untuk mengambil konten dari web. Nah, kita coba saja. Kita buat contoh saja, kita https
website ini history saya buat install Visual itu slash website.com nah ini buat contoh doang. Kita set lagi, kita pakai widget. Nah, widget ini apa? Widget ini untuk mengunduh file dari web. Kita coba www nah ini nggak ada karena saya ngarang aja ya, ada double sheet. Kalian bisa ganti bener dong, tapi ini cuma example doang, jadi saya pakai example sih buat contoh doang. Kita cek lagi. Terus gimana cara menambahkan produktif? Kita pakai net start nah ini karena netnya belum diinstal, kita harus install dulu pakai sudo itu install tools. Tunggu sampai instalannya selesai. Nah, sudah selesai, kita coba lagi net satu. Nah, udah bukan itu berarti ini harusnya sudah bisa. Nah, active internet connection only server. Nah, kita bisa melihat baca port yang aktif. Yang ketujuh, di sini saya akan menjelaskan manajemen paket. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali itu sudo apt update dan sudo apt upgrade. Nah, karena saya pakai alias update, jadi tinggal kita ketik update doang. Nah, ini komen sudo apt update dan sudo upgrade-nya langsung ini keren harusnya. Masukkan password. Nah, ini biar langsung nyari apakah ada update, terus bakal ke update. Jadi kita tinggal menunggu saja. Ini lama ya ini ya. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, ini ada 141 upgraded dan 9 newly installed, berarti ada yang 9 yang baru diinstal. Kita bisa saja. Apa lagi ya? Mungkin akan saya skip saja sampai selesai. Sampai update sama update sudah selesai. Nah, yang kedua saya mau ngasih tahu kalian komen buat install sesuatu. Kita pakai sudo apt install. Nah, ini misalnya spasi. Nah, ini terserah kalian ya, kalian mau install apa. Nah, tadi kan udah saya contohin tadi install NetTools, jadi udah gak bisa. Biar aja. Terus kalau mau apa
menghapus, kita itu AVT remove, terus evaluasi. Nah, ini apa yang kalian mau remove? Nah, begitu, karena saya nggak mau remove apa-apa, jadi kita bisa saja. Terus kalau kalian mau apa, uninstall sekalian ke konfigurasinya, berarti misalnya kalian punya aplikasi A itu udah pakai dan ingin dihapus gitu semua sekalian, apa namanya, konfigurasinya, kita pakai command sudah bt purge. Nah, begini, terus kasih namanya, nama paketnya. Nah, terus kalau kalian pengen menghapus paket-paket yang nggak diperlukan, sudo apt auto remove. Nah, ini akan hapus paket-paket yang nggak perlu lah, yang nggak dipakai lah. Nah, karena saya nggak mau uninstall apapun, jadi saya skip. Nah, kita lanjut ke dpkg. Nah, dpkg ini buat apa? Buat visualisasi file. Nah, kita ini terus di file. Nah, ini instalasi file ke lokal. Karena saya tidak tahu mau install mana, kita di sini. Operasi for user preference, jadi kita harus masuk ke sudo root. Nah, kita dulu kita pilih lain, oke. Nah, shoot file of directory ini buat contoh saja ya, kalian ini bisa ubah, cari filenya dan file atau directory. Nah, untuk poin 8 di sini saya akan kasih komen-komen tentang manajemen layanan. Kita keluar dulu dari root. Pertama kita sis terus, nah ini kita meminta status sistem. Nah, ini banyak banget ya ini ya, ada 35 line, kita close aja. Ini ada init scope, hapus saja. Terus kita coba sistem ctl start. Nah, ini buat menjalankan servisnya. Nah, di sini kita perlu mouse contact code. Nah, bisa menjalankan min-x. Min-x servisnya mana? Min-x-nya belum di salah, berarti kita cek dulu. Min-x. Yes. Coba kita coba dulu sudo system ya. Stop. Nah, ini berarti kita menggunakan service mix. Sudah masukin password. Nah, harusnya please ETL terus nah, udah berjalan ini, enable, aktif, dan running. Kita keluar dulu. Nah, gimana cara nge-stopnya? Sama sistem CTL, kemudian ada di stop index.
aktifkan lagi. Nah, kita coba status lagi sistem. Terus ini jenis. Nah, ini inactive, denied, dead, berarti lagi mati. Tuh. Nah, kalau mau restart X gimana? Sama, tinggal kalian ganti ini restart X. Coba lagi. Oh ya, kalau mau ngejalanin X waktu ngebut, jadi apa, service X ini langsung berjalan waktu kita buka Ubuntu itu gini. Terus itu pakai enable, bukan start, enable. Jadi kayak auto start lah di Windows. Terus X. Nah, gini, jadi dia bakal langsung start waktu kita ngebut. Nah, terus kalau udah apa, kita auto start terus mau balikinnya gimana? Kita pakai sudah disable in X. Nah, terus itu apa, start dulu lah input sini. Udah kayak terus. Nah, gimana caranya ngelihat log error? Kita baju normal CGL C. Nah, di sini nih. Ya, kalau nasi message from user and the system, user improvement should not kasih all message. Nah, karena gue pakai Serandin ini nggak bisa lihat semua message errornya. Tapi ini udah banyak sih, ini udah berapa lah nih, 2000-an. Nah, kita ke dulu 9 ini saya akan mau bagikan komen tentang manajemen pengguna user. Nah, di sini saya pakai edit ya. Kita bikin baru. Misalnya tes. Harus ini masuk ke root. Kita administrator. Nah, di sini kita taruh password. Kita passwordnya tes saja buat sama adalah ini. Terus kemudian kita skip, counter skip, compound skip, counter skip. Kita masukkan pencet E. Nah, udah tersebut udah ada. Nah, kalau mau dilihat gimana? Kita ini insert. Ini ya. Deluser. Nah, deluser. Kita coba delete tes lagi. Tes itu. Deluser tes. Nah, removing user tes. Nah, berarti usernya tadi, user tes tadi udah remove. Terus cara ganti password itu gimana? Ini pas WD. Nah, terus kalian masukin password user apa yang kalian mau ganti. Tuh, ntar disuruh masukin passwordnya. Terus kalau mau nambahin user ke grup sudo, kita bisa pakai user mode sudo terus nama usernya. Nah, ini akan nambah ke sudo. Udah coba itu. Nah, udah ini harus yang itu. Nah, itu. Nah, poin 10 di sini ada komen-komen tentang maintenance. Nah, fungsi atau maintenance. Nah, yang pertama, kalau kita mau
menghapus cache, kita cek sudah apt clean. Nah, ntar kita clean deh cache-nya. Terus kalau mau remove emergency yang nggak kepake, kita pakai tuh apt auto remove. Nah, kenapa kok auto remove nggak remove doang? Karena kita nggak hapus yang nggak kepake doang ya, karena saya takut hapus sudah penting, jadi saya skip. Terus kalau mau menghapus log lebih dari 3 hari, kita pencet jurnal ctl strip vacuum time. Nah, ini terserah kalian berapa hari, berapa jam atau hari, terserah pokoknya. Nah, karena tadi saya ngomong 3 hari, kita pakai 3D yang berarti hari. File ke vacuum time nggak bisa ya, coba lagi. Nah, ternyata nggak boleh ada spasi ya. Nah, vacuuming down. Nah, berarti ini log-log yang lebih dari 3 hari bakal kehapus semua. Nah, udah sih itu saja. Mungkin ada tambahan ini, saya akan meng-share, mungkin akan meng-share alias yang saya pakai di sini nih, kayak alias DLS mau yang masuk ke pada download. Kita coba nih, saya tunjuk DLS. Nah, ini masuk ke folder download. Nah, bisa terus alias back folder ini pakai titik, jadi kalau saat cd titik biar cepat. Nah, titik bang. Nah, udah langsung balik ke home edit. Oke. Nah, mungkin nanti saya akan kasih di deskripsi. Nah, kalian bisa apa sih namanya, sudah dari sini nih, atas sini, jadi sudah sebelah sini, atau enggak bisa langsung dari terminalnya. Saya contohin dari terminalnya, dari shutdown. Nah, pasti terus waktunya, karena saya punya sekarang, jadi kita tulis now alias sekarang. Langsung ke shutdown. Itu dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.